Pemirsa, sejak Transjakarta hadir dan maraknya transportasi daring yang menawarkan kenyamanan dan keamanan, keberadaan Metro Mini dan Kopaja mulai tersisih. Ya, selain itu Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pembatasan usia kendaraan membuat angkutan kota yang mayoritas berusia tua itu terancam punah. Dan berikut informasi Septian dan Justinus Agung dalam liputan khusus Senjakala Raja Jalanan Ibu Kota. Metro Mini dan Kopaja mengalami masa kejayaan di periode tahun 80-an dan 90-an. Bus ini menjadi transportasi andalan warga Jakarta. Meski sopir kerap menyetir secara ugal-ugalan, berhenti di sembarang tempat, dan bahkan rawan kejahatan karena copet yang merajalela, warga tak jera untuk menaikinya. Kini di tahun 2019, Metro Mini dan Kopaja memasuki usia senja. Berusia di atas 10 tahun dan kondisi yang sudah tak layak menjadi alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengandangkan si raja jalanan ini. Akankah di tahun 2019 menjadi akhir perjalanan panjang Metro Mini dan Kopaja? Internet, hingga kriminalitas di dalam bus menjadi pemandangan lazim saat itu. Kini Metro Mini dan Kopaja terancam tinggal sejarah, seiring pembenahan transportasi publik yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, dalam ketentuan di Perda 5 2014 memang sudah dinyatakan batas usia angkutan umum yang beroperasi di Jakarta ya. Untuk bus sedang kan dinyatakan batas usia maksimum adalah 10 tahun. Ini yang menjadi dasar pemikiran dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bagaimana menyusun satu program untuk bisa menghadirkan angkutan umum yang layak jalan, yang berkeselamatan dan juga tentunya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, termasuk terkait dengan usia. Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menghentikan operasional angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun. Penghentian operasi ini sudah dilakukan bertahap sejak tahun 2016 lalu. Setiap tahunnya, rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan sebagai dasar penerbitan kartu pengawas atau izin trayek oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu berkurang setiap tahunnya adalah 30%. Artinya ada 30% yang tidak kita perpanjang dan ini sudah menjadi komitmen bersama. Sehingga terhitung mulai 31 Desember 2018, Dinas Perhubungan tidak menerbitkan lagi rekomendasi terkait dengan perpanjangan kartu pengawasan untuk kendaraan yang di atas 10 tahun. Sehingga Dinas Pelayanan Terpadu tidak menerbitkan KP atau izin trayek untuk kendaraan-kendaraan tersebut. Di 2019 ini kita menyelesaikan istilahnya mereka yang sudah lewat usia kendaraannya
Kemudian sekarang kita mempercepat proses untuk integrasi dalam program Jakmingko, integrasi antara bus sedang dengan PT Transportasi Jakarta. Pada tahun 2019 ini diharapkan seluruh angkutan yang ada di Jakarta sudah dalam kondisi baru dan dapat terintegrasi dengan moda transportasi lain. Untuk revitalisasi bus sedang, tadi saya sampaikan bahwa dalam rencana kerja anggaran perusahaan PT Transportasi Jakarta di 2019 ini sudah diplot untuk bagaimana kita bisa mengintegrasikan Metro Mini, Kopaja, Kopami, Kontas Bima, dan Bian Mitra ke dalam manajemen PT Transportasi Jakarta. Sehingga targetnya di 2019 ini itu akan diselesaikan. Sekali lagi, Metro Mini Kopaja yang beroperasi saat ini adalah mereka yang masih memiliki izin trayek ya sebagai kepanjangan dari proses pemberian izin trayek di tahun 2018. Sementara itu, pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan menilai integrasi dan peremajaan angkutan umum belum berjalan dengan baik. Ya namanya integrasi peremajaan itu nggak jalan. Ya masih banyak nih sekarang kita lihat Metro Mini kan yang berkeliaran gitu. Nah saya bertanya nih, ini izinnya dari mana nih? Gitu loh. Ya kalau saya saja udah nggak boleh tahun 2016, tapi ini sekarang sampai 2019 masih. Yang kasihan saya adalah gini, Metro Mini itu satu udah bodong, ya, dan nggak ada penumpangnya gitu loh. Kasihan saya, nggak ada penumpangnya. Harusnya ini ditolong, segera dibantu operatornya bisa mengakses program integrasi dan peremajaan dengan Transjakarta. Yang terjadi malah apa? Dikanibalisme. Apa? Di rute-rute Metro Mini itu dimasukin bus Transjakarta. Ya jelas penumpangnya juga lari semua. Ya kan? Nah ini nggak elok menurut saya, ya nggak konsisten juga. Nah, harusnya Pemprov Jakarta bersama Transjakarta menjalankan dengan benar, dengan baik ya program integrasi ini dan juga ketentuan dalam Perda Nomor 5 tahun 2014. Salah satu sopir Metro Mini mengaku pasrah dengan kebijakan tidak beroperasinya bus yang berusia di atas 10 tahun. Memang dulu udah ada itu, tapi ya kadang-kadang pengertian mungkin kali pejabat juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau udah kita 100 tahun lagi nggak masalah buat kita, biar lulus dulu. Nah bagaimana baiknya lah kalau memang diremajakan mobil ini ya dikasih lah apanya, kelonggaran gitu, itu aja. Asiolan hanya satu dari ratusan sopir yang masih bertahan meski penumpang sepi karena beralih ke transportasi yang berbasis online dan Transjakarta. Namun ternyata masih ada pengguna setia yang merasa keberatan jika moda transportasi andalannya dihilangkan. Anak-anak kecil, pedagang-pedagang kecil yang kayak saya ini contohnya lah, yang bawa barang-barang banyak kan, kalau angkutan-angkutan seperti busway diganti kayak gitu kan otomatis nggak bisa masuk, nggak boleh. Jadi kita susah juga kalau yang mau berangkat ke pasar ini kan otomatis kan nggak boleh, jadi susahnya di situ. Makanya sangat dibutuhkan sekali Kopami, Metro Mini itu sama rakyat kecil sama pedagang-pedagang kayak kita. Kasihan para pedagang, itu saja. Ya kasihan para pedagang misal di stop. Nah ini, ke para pedagang itu kasihan mau naik apa. Misalnya kan, kalau naik Transjakarta nggak mungkin karena pembawa barang. Ya itu saja. Jadi yang perlu dibutuhkan ya seperti Kopami, Metro Mini, ya, Kopaja.
2014 sudah dikeluarkan. Faktanya, Metro Mini dan Kopaja berusia lanjut masih saja terlihat di jalanan ibu kota. Keperluan masyarakat atas transportasi massal dan nasib sopir yang belum jelas merupakan alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih lunak